Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1. Anggota kami ada 3. Yang pertama saya sendiri, Windy Sendo, Maya Boyo, Anggraini Natalia Mutahang. Di sini kami akan menjelaskan tentang kehamilan ektopik terganggu atau yang biasa disingkat KET atau CAT. Silakan menonton. Pengertian kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik yaitu kehamilan di mana tempat implantasi blatosit di area manapun selain endometrium. Kelainan tempat kehamilan adalah kehamilan yang berada di luar kavum uteri. Kehamilan disebut ektopik bila berada di tempat yang luar biasa seperti di dalam tuba, ovarium, atau rongga perut. Atau juga di tempat yang luar biasa walaupun masih di dalam rahim, misalnya serviks, pars interstitialis, tuba, atau tanduk rudimenter rahim. Kebanyakan kehamilan ektopik terjadi di dalam tuba. Angka kejadian kehamilan tuba ialah 1 di antara 150 persalinan. Tanda dan gejala kehamilan ektopik biasanya baru menimbulkan beragam gejala dan tanda yang jelas dan khas bila sudah terganggu. Kehamilan ektopik terganggu memunculkan kisah yang khas. Seorang wanita yang sudah terlambat haid, sekonyong-konyong menderita nyeri perut, terkadang jelas lebih ke sebelah kiri atau sebelah kanan perut. Selanjutnya, penderita pusing, sesekali pingsan, dan sering mengalami sedikit perdarahan pervaginam. Pemeriksaan fisik menunjukkan bahwa wanita tersebut pucat dan menampilkan gejala syok, perut terasa tegang, nyeri hebat, tercetuskan oleh pemeriksaan dalam, terutama bila serviks digerakkan atau oleh percobaan vakum doklasi atau fornix posterior. Tumor yang lunak dan kenyal juga dapat teraba. Jadi gejala dan tanda kehamilan ektopik terganggu yang patut diketahui antara lain yang pertama nyeri tekan, kedua amenorea, ketiga perdarahan pervaginam, keempat shock hipovolemik, kelima pembesaran uterus, keenam tumor di dalam panggul, ketujuh perubahan darah. Faktor resiko kehamilan ektopik yang pertama bedah tuba, kedua sterilisasi, ketiga kehamilan ektopik sebelumnya, keempat kelainan tuba, kelima infeksi saluran genital, keenam pasangan seksual lebih dari 1, ketujuh merokok, kedelapan bilas vagina tidak sesuai dengan anjuran dokter, kesembilan usia ibu sudah lanjut, kesepuluh hubungan seks saat dini. Lokasi kehamilan ektopik yang pertama kehamilan tuba, kedua kehamilan abdomen, ketiga kehamilan ovarium, keempat kehamilan serviks, kelima kehamilan di jaringan paut caesar, keenam tempat lain kehamilan ektopik. Selanjutnya ada diagnosis. Yang pertama anamnesa tentang trias kehamilan ektopik terganggu terbagi 3. Yang pertama terdapat amenorea, terlambat datang bulan. Kedua, terdapat rasa nyeri yang mendadak disertai rasa nyeri di daerah bahu dan seluruh abdomen. Ketiga, terdapat perdarahan melalui vagina atau spotting atau bercak. Yang kedua, ada pemeriksaan fisik. Keadaan umum dan tanda vital dapat baik sampai buruk seperti A. Keadaan umum. Yang pertama, ibu tampak anemis dan sakit, lemah dan pucat. Kedua, kesadaran bervariasi dari baik sampai koma, tidak sadar. Ketiga, terdapat tanda-tanda shock, hipotis atau tekanan darah menurun, tarkedia atau nadi meningkat, pucat, ekstremitas dingin. Yang keempat, pada pemeriksaan abdomen ditemukan tanda-tanda rangsangan peritoneal atau nyeri tekan atau nyeri ketok atau nyeri lepas atau defense muskularen. Ini disebabkan karena darah yang masuk ke dalam rongga abdomen akan merangsang perineum, tanda cairan bebas dalam abdomen dan perut kembung. Selanjutnya B. Pemeriksaan khusus melalui vagina atau pemeriksaan ginekologi. Yang pertama, nyeri goyang pada pemeriksaan serviks. Kedua, serviks terlalu lunak dan nyeri tekan. 3. Korpus uterit normal atau sedikit membesar.
kadang-kadang sulit diketahui karena nyeri abdomen yang hebat. Keempat, kafum Douglas menonjol oleh karena terisi darah dan nyeri. 3. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang dibagi menjadi 2. Yang pertama pemeriksaan laboratorium, yang kedua pemeriksaan ultrasonografi. Pemeriksaan laboratorium dibagi menjadi 2. Yang pertama, kadar hemoglobin meningkat dan eritrosit menurun atau leukosit meningkat. Yang kedua, tes kehamilan atau urin dan HCG. Pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan ultrasonografi USG dibagi juga menjadi 3. Yang pertama, pemeriksaan kulusentesis. Yang kedua, untuk mengetahui adanya cairan atau darah dalam kafum Douglas. Yang ketiga, pemeriksaan yang ditegakkan secara beda. Penata laksanaan kehamilan ektopik. 1. Kehamilan ektopik terganggu merupakan masalah klinis yang memerlukan penanganan spesialistis. A. Dalam hal ini rujukan merupakan langkah yang sangat penting. B. Dengan gambaran klinis kehamilan ektopik terganggu, kiranya bidan dapat menegakkan diagnosis kemungkinannya sehingga sikap yang paling baik diambil adalah segera merujuk penderita ibu ke fasilitas yang lengkap seperti puskesmas, dokter, atau langsung ke rumah sakit. Yang kedua, sebagai gambaran penanganan spesialistis tersebut yang akan dilakukan adalah penata laksanaan kehamilan ektopik terganggu pada beberapa hal, antara lain lokasi dan tampilan klinis. Adapun prinsip umum penata laksanaan kehamilan ektopik adalah sebagai berikut. 1. Segera rujuk ke fasilitas yang lebih lengkap atau rumah sakit. 2. Optimalisasi keadaan umum ibu dengan pemberian cairan dan transfusi darah, pemberian oksigen, atau bila dicurigai infeksi diberikan juga antibiotik. Yang ketiga, pada keadaan syok segera diberikan infus cairan seperti dextrose 5%, glukosa 5%, garam fisiologi dan oksigen sambil menunggu darah. Atau kondisi penderita harus diperbaik, kontrol tekanan darah, nadi dan pernafasan. 4. Penata laksanaan yang ideal adalah menghentikan sumber pendarahan segera dengan penata laksanaan bedah atau operasi, laparotomi setelah diagnosis dipastikan. Sekian dari penjelasan kami dari kelompok 1. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman saya yang sudah menonton video ini dan kepada dosen saya yang sudah menerima tugas ini. Terima kasih.